Shenong, dewa ketiga dari mitos tiga penguasa dan lima kaisar, diyakini telah hidup sekitar 5.000 tahun yang lalu. Dia memiliki banyak nama atau julukan karena penemuan-penemuannya yang sangat bermanfaat bagi manusia. Meskipun secara harfiah namanya berarti petani ilahi, Shenong yang mengenali ratusan tanaman obat dan beracun dengan menguji khasiatnya secara pribadi sering disebut sebagai dewa jamu atau obat-obatan herbal. Shenong sering digambarkan sebagai laki-laki dengan perut transparan dan diyakini dapat melihat efek dari tanaman yang dia konsumsi saat memengaruhi dirinya. Konon, dia telah memakan ratusan tanaman dan menggunakan tubuhnya untuk meneliti khasiat pengobatan. Menurut legenda, suatu hari seorang menteri menghadap ke pengadilan Shenong memohonnya agar memanggil orang yang sangat kesakitan. Tidak diketahui apa penyebab sakit yang membuat orang itu begitu menderita atau bagaimana cara membantunya. Karena waktu itu belum ada obat atau sistem perawatan yang layak, tidak lama kemudian orang itu meninggal. Peristiwa itu sangat memukul Shenong. Bagaimana dia bisa tinggal diam sementara rakyatnya menderita dan mati? Dia bertekad melakukan apapun dalam kekuasaannya untuk memperluas pengetahuan pengobatan. Setiap hari setelah itu, Shenong menyusuri hutan dan mencari tanaman liar, mencoba sebanyak mungkin mengelompokkannya berdasar rasa dan sifat. Disinilah perutnya yang transparan sangat berguna. Dia bisa melihat mana yang beracun dan mana yang memiliki manfaat penyembuhan. Total ada 365 tanaman obat, beberapa jenis buah-buahan dan sayuran, serta 5 biji-bijian makanan pokok Cina kuno, yaitu gandum, beras, jewawut, kacang, dan sorghum. Oleh karena itu, dia juga dijuluki sebagai Kaisar 5 biji-bijian. Dalam pengalamannya mencoba dan menguji, Shenong mengembangkan pengetahuan tentang bagaimana tanaman tumbuh, jenis tanah yang paling cocok untuk setiap benih, dan di musim apa itu tumbuh subur. Dikatakan bahwa dia menemukan kalender, bajak, dan kapak. Dia juga menggambar rencana untuk budidaya massal, pengawetan, dan penyimpanan makanan, sehingga rakyatnya akan selalu memiliki cukup persediaan makanan. Ini menandai awal mula pertanian di Cina. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, bagaimana dia bisa menguji sekian banyak tumbuhan? Apakah dia sendiri tidak pernah teracuni? Tentu saja pernah, bahkan terkadang 70 kali sehari. Tetapi dia selalu mendapatkan obat penawarnya, yaitu teh. Teh yang bertindak sebagai penangkal efek racun ditemukan tanpa sengaja. Menurut legenda, suatu ketika daun teh dari ranting yang digunakan untuk api naik ke udara panas dan kemudian mendarat di air yang sedang direbus. Menyebut itu sebagai bahaya pekerjaan, Shenong tetap mencicipi air itu. Sungguh beruntung. Ternyata rebusan itu bukan hanya mengusir racun, tetapi juga membuatnya hidup sampai 120 tahun. Karya paling terkenal yang terkait dengan Shenong adalah katalog Akar Ramuan Klasik dari Petani Ilahi. Mencakup 365 tanaman obat yang menjadi dasar pengembangan pengobatan tradisional Cina. Itu pertama kali disusun menjelang akhir dinasti Han Barat, yaitu dari tahun 306 sebelum Masehi sampai 220 Masehi, 2000 tahun setelah Shenong diyakini ada. Dihormati sebagai bapak pengobatan Cina, Shenong juga diyakini telah memperkenalkan teknik akupunktur. Shenong yang memiliki elemen api juga dikenal sebagai Yanti atau Kaisar Api. Ini juga karena sebagai kaisar kedua Cina kuno setelah Fuxi, Shenong mengajari orang-orangnya membersihkan ladang dengan api. Konon, ibunya seorang putri
dan ayahnya adalah naga surgawi. Shenong digambarkan lahir memiliki kepala banteng dan tubuh manusia, sehingga orang-orang di sekitarnya tahu bahwa dia adalah makhluk tertinggi. Shenong sudah berbicara ketika berusia 3 hari, dan dalam seminggu dia sudah berjalan. Saat menginjak usia 3 tahun, dia mulai membajak sawah. Lokasi yang diperkirakan sebagai tempat kelahirannya adalah Suizhou, terletak di barat Provinsi Laut Provinsi Hubei, 160 km dari kota Wuhan. Itu juga satu-satunya cara untuk pergi ke Longchung kuno, kediaman Chu Geliang, seorang negarawan dan ahli strategi terkemuka selama periode 3 kerajaan, dan Gunung Wutang, tanah suci Taoisme. Shenong diperkirakan hidup dari tahun 2737 hingga 2697 sebelum Masehi. Ini bertepatan dengan asal-muasal pengobatan Cina sekitar 5000 tahun yang lalu. Shenong dikatakan meninggal karena overdosis ramuan beracun dari percobaan yang penawarnya terlambat dia dapatkan. Waktu itu, dia memakan bunga kuning dari rumput liar yang disebut Tuan Chang Chao, yang artinya rumput pemecah usus, dan semenyakitkan kedengarannya, itu benar-benar memecahkan ususnya sebelum dia sempat meneguk teh penawarnya. Shenong memberikan nyawanya untuk kemanusiaan, tetapi warisan tanpa pamrihnya terus hidup. Pengetahuan luas yang dia tinggalkan memiliki manfaat tanpa akhir bagi umat manusia. Pada hari ulang tahunnya yang diperingati setiap tanggal 26 bulan keempat kalender lunar, banyak orang Cina dari seluruh dunia datang ke Gunung Lishan untuk memberi persembahan. Gunung Lishan adalah tempat suci bagi orang Cina. Di sana juga ada sebuah gua yang disebut Gua Shenong. Pada hari itu, persembahan sapi atau lembu dalam berbagai wujudnya dikatakan tidak pantas, sehingga orang-orang Cina akan mempersembahkan babi dan domba serta menyalakan dupa.